wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di kesempatan hari ini Allah memberikan kepada kita kenikmatan yang luar biasa. Yang pertama yaitu kenikmatan iman, dan yang kedua adalah kenikmatan sehat. Kenikmatan yang sangat luar biasa yang kita miliki ini adalah karunia Allah Ta'ala, yang mana banyak dari saudara kita, teman-teman kita, mungkin juga ada salah satu dari anak didik kita yang mungkin mereka masih dalam karantina, dalam kondisi yang mungkin jauh dari apa yang kita dapatkan sebagai karunia Allah Ta'ala. Dan mana rasa syukur ini hendaknya mampu kita ungkapkan dalam keseharian kita, dalam kita mampu meningkatkan ibadah kita kepada Allah sehingga kita semakin dekat kepadanya. Salawat dan salam kita junjungkan kepada Nabi Allah, Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang menjadi perintah beliau mampu kita laksanakan bersama, karena beliau inilah sebagai utusan Allah yang akan membawa keselamatan kita kepada jalan Allah, sehingga kita bersama insya Allah akan bertemu kembali di yaumul akhir, di tempat yang kita harapkan bersama, yaitu tempat yang dirahmati Allah, yaitu di surga. Amin ya rabbal alamin. Untuk kesempatan pagi menjelang siang hari ini, saya akan menyampaikan sedikit, yaitu terkait dengan bagaimana kita sebagai seorang yang beriman dalam kita menjalankan ibadah sehari-hari, yaitu terutama dalam qiyamnya agama, yaitu dalam kita melaksanakan ibadah sholat. Berulang kali mungkin materi sholat ini disampaikan, tetapi ini perlu kita ingatkan kembali, terutama bagi kita yang setiap hari kita menjalankan ibadah sholat. Terkadang sholat kita tidak bisa sesuai dengan apa yang diberitakan Allah dan apa yang Rasulullah tuntunkan kepada kita. Dan mana untuk kesempatan kali ini saya hanya sedikit ingin membahas mengenai bagaimana ketika kita sholat berjamaah, dari kita banyak yang melaksanakan sholat berjamaah dan posisi kita sebagai seorang makmum. Di sini dijelaskan terkait dengan hukum sebagai seorang makmum di dalam sholat berjamaah. Terkadang kita bisa melaksanakan sholat berjamaah dan kita bisa bersama melaksanakan ini semua sesuai dengan apa yang makmum melaksanakan ketika kita tidak menjadi makmum yang masbuk. Sehingga kita dalam urutan rangkaian dalam menjalankan ibadah sholat, kita tidak mengalami hal-hal yaitu kita mendapatkan keterlambatan dalam sholat berjamaah. Tetapi ada kalanya pula kita sebagai seorang makmum, kita melaksanakan sholat ini terkadang kita terlambat atau kita menjadi makmum yang masbuk. Bagaimana kita sebagai seorang yang melaksanakan sholat tetapi posisi kita sebagai seorang makmum yang masbuk? Mungkin dari kita ada beberapa pendapat terkait dengan ini, karena ada yang berpendapat bahwasanya seorang yang masbuk, ia juga harus membaca ataupun melaksanakan gerakan sholat itu secara lengkap. Sehingga ketika makmum itu rukuk, kita tetap takbiratul ihram, rukuk, bahkan ketika makmum itu imam sudah sujud, kita lakukan itu secara penuh. Ya, tetapi ada pula yang berpendapat ikutilah saja seperti halnya imam melaksanakan. Jadi ketika imam itu sudah sujud, kita ketika takbiratul ihram langsung kita sujud, kita nggak perlu rukuk lagi. Ini ada beberapa pendapat.
Oleh sebab itu, di sini saya akan sampaikan sedikit beberapa hadis terkait dengan makmum masbuk, sehingga kita ada kemantapan. Ada kemantapan dalam diri kita bahwasanya ketika kita sholat, kita tidak melakukan gerakan-gerakan yang salah ketika kita dalam kondisi makmum yang masbuk. Ada pendapat yang lebih kuat bahwasanya makmum yang masbuk terhitung mendapatkan sholat berjamaah walaupun ia seorang masbuk, kecuali ia mendapatkan ruku bersama imam. Ya, di sini maksudnya apa? Ketika imam itu ruku, berarti kita tetap mendapatkan satu rakaat. Berbeda ketika imam itu sudah tidak, ya, berarti kita sudah dianggap mendapatkan keterlambatan satu rakaat. Maka ketika kita takbiratul ihram, kita mendapatkan imam, di mana imam itu masih dalam posisi ruku, maka kita tidak wajib membaca basmalah. Kita tetap mengikuti imam. Walaupun ada pendapat yang mengatakan seperti halnya Imam Bukhari juga menyampaikan bahwasanya ketika seorang sholat, ia wajib membaca Fatihah. Tetapi ketika kita dalam kondisi kita berjamaah, kita akan senantiasa mengikuti bagaimana gerakan imam. Nah, nanti kita akan sampaikan bagaimana pendapat-pendapat yang lain. Meskipun kita mendapatkan jamaah, namun kita di sini terkait dengan pahala sholat berjamaah, itu kita tetap mendapatkannya walaupun kita itu mendapatkan di akhir sholat di mana imam itu sudah duduk atahiyat akhir, kita tetap mendapatkan niat dalam kita sholat berjamaah. Ya. Jadi kita jangan khawatir terkait dengan sholat berjamaah di sini, di mana sholat berjamaah kita tetap mendapatkan niat ketika kita memang akan melaksanakan sholat berjamaah. Ketika itu kita menjadi makmum masbuk walaupun itu di akhir sholat dari sholat berjamaah. Nah, di sini ada dalil yang menyatakan apabila kalian mendatangi sholat sedangkan kami sedang sujud, maka sujudlah kalian. Dan janganlah kalian menghitung sebagai bagian dari sholat. Ini adalah dalil terkait tadi yang saya sampaikan di awal, bahwasanya ketika imam itu sudah sujud, kita tetap mendapatkan satu ketertinggalan sholat berjamaah, ya, satu rakaat. Nah, di sini saya juga akan menyampaikan di mana Quran surat Al-A'raf ayat 204. Ini adalah dalil terkait dengan seorang makmum itu wajib mendengarkan bacaan dari imam ketika imam itu membaca secara jahar atau secara keras. Jadi ketika imam itu membaca Fatihah ataupun surat, kita wajib mendengarkan bagaimana imam membaca surat tersebut. Karena kita ada keterkaitan dengan imam. Dan kita pun wajib membaca amin ketika surat Al-Fatihah itu dibaca. Ya. Ketika ini dibaca atau dilafalkan secara jahar, kita tidak wajib untuk membaca surat Fatihah ataupun surat selanjutnya berdasarkan Quran surat Al-A'raf ayat 200. Dan ini pun juga diperkuat dari hadis riwayat Ahmad yang mengatakan
Para ulama telah sepakat bahwasanya ayat ini berkaitan dengan bacaan imam ketika sholat berjamaah dan itu dibaca secara jahar. Berbeda ketika imam membaca secara sir. Sir itu artinya apa? Dibaca dengan dalam hati ya. Dibaca dengan di dalam hati. Ya. Maka kita akan membaca Fatihah dan surat seperti halnya kita melaksanakan sholat secara munfarid atau sendiri-sendiri. Ya. Nah, kita tetap membacanya karena kita tidak mengikuti imam atau mendengarkan imam ketika imam membaca Fatihah atau membaca surat yang lain. Di sini Rasulullah Muhammad SAW juga menyampaikan dalam hadisnya, la sholata liman lam taqra bihadil kitab. Ya. Tidak ada sholat atau tidak sah seorang yang melaksanakan sholat ketika ia tidak membaca Fatihah. Nah, oleh sebab itu ini adalah salah satu dalil yang mengatakan bahwasanya ketika kita melaksanakan ibadah sholat, maka kita wajib membaca Fatihah. Dan itu kita baca ketika imam itu dalam kondisi membaca Fatihah dan surat itu secara sir. Tetapi ketika jahar kita hanya mendengarkan, cukup mendengarkan saja karena kita sudah keterkaitan dengan imam. Maka kita tidak wajib untuk membacanya kembali. Ini adalah beberapa pendapat. Nah, oleh sebab itulah maka terkait dengan bacaan tadi kita sudah sampaikan, terkait pula dengan gerakan ini pun kita juga harus waspada. Karena ada beberapa hadis juga mengatakan, maka Allah akan merubah wajah kita seperti halnya keledai. Ketika kita tidak bisa melaksanakan sholat ini secara benar dengan kita mengikuti imam. Jangan kita mendahului imam. Sehingga kita harus betul-betul waspada. Bagaimana posisi imam dan bagaimana kondisi imam, jangan sampai kita lebih dahulu ketika kita ruku, ketika kita sujud, sehingga ini menjadikan kita salah. Karena ketika kita nanti dibangkitkan di padang mahsyar, mereka akan terlihat, wajah-wajah mereka akan berubah. Wajah-wajah mereka akan berubah ketika kita melaksanakan sholat, tetapi wajah kita ternyata berubah menjadi keledai. Ternyata di sini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari kembali dan Imam Muslim terkait dengan ini semua. Sesungguhnya imam diangkat untuk diikuti. Maka makmum tidak boleh menyelisihi atau mendahuluinya. Nabi bersabda, sesungguhnya imam itu diangkat untuk diikuti, maka apabila ia bertakbir, bertakbirlah. Apabila ia rukuk, maka rukuklah. Apabila ia sujud, maka sujudlah kalian. Dan apabila ia sholat dalam keadaan berdiri, maka sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Maka di sini Rasulullah mengatakan, menyampaikan dalam hadisnya pula, bahwasanya Allah akan menjadikan kepala mereka menjadi keledai atau menjadikan rupanya seperti rupa keledai apabila kita tidak bisa mengikuti imam. Ini adalah hadis dari Imam Bukhari yang saya sampaikan. Ini hadisnya tulisannya kecil-kecil, saya nggak bisa baca pakai kacamata. Mohon maaf, nanti bisa dibaca. Monggo di sini.
Ini yang mungkin bisa saya sampaikan untuk sedikit mengingatkan bagi kita bersama. Semoga apa yang kita niatkan dalam kita menjalankan ibadah mampu kita laksanakan dengan seksama, mampu kita laksanakan dengan baik. Mudah-mudahan Allah menerima semua amal ibadah, amal soleh kita bersama dengan niat kita yang baik, dan kita berupaya untuk melaksanakan ini dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pagi hari ini. Saya mohon maaf bila apa yang saya sampaikan ini kurang berkenan. Mohon dimaafkan bersama. Saya akhiri menual kolami Yomaisul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.